Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terperangkap dalam kebohongan untuk menghindari perjodohan, seorang pemuda kaya mulai jatuh cinta pada perawat yang merawatnya. Namun, saat kebenaran terungkap, ia harus menghadapi ayahnya yang marah dan memilih antara cinta sejati atau hidup yang penuh ekspektasi. Bisakah ia mengubah hidupnya dan menemukan kebahagiaan? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat yang Anda tulis menjadi penolong kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah kota besar, hidup seorang pemuda bernama Alvaro, yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya dan paling terhormat di kalangan masyarakat. Rumahnya yang megah dan segala fasilitas kemewahan yang dimilikinya membuatnya tampak hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Namun, di balik segala kemewahan itu, Alvaro merasa tertekan dan terjebak dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Sejak kecil, orang tuanya sudah merancang masa depannya, termasuk dalam hal perjodohan. Mereka ingin Alvaro menikahi seorang wanita pilihan mereka yang dianggap cocok dengan status sosial dan keluarga mereka. Alvaro yang cerdas dan memiliki berbagai kelebihan merasa bahwa dirinya tidak bebas untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Ia merasa terbelenggu oleh harapan-harapan orang tuanya yang terlalu mendikte kehidupan pribadinya. Ketidakberdayaan dalam menghadapi perjodohan yang dipaksakan itu membuat Alvaro merasa sangat tersiksa. Dalam hati, ia tidak ingin menikahi wanita yang tidak ia cintai, dan lebih dari itu, ia merasa tidak siap menjalani kehidupan pernikahan yang telah diatur oleh orang tuanya. Suatu malam, ketika sedang terdiam di ruangannya, Alvaro mendapat sebuah ide cemerlang untuk menghindari perjodohan tersebut. Ia menyadari bahwa orang tuanya sangat mementingkan status dan citra keluarga. Jadi, ia memutuskan untuk berpura-pura lumpuh, dengan harapan bahwa orang tuanya akan menganggap dirinya tidak layak untuk dijodohkan. Alvaro berpikir, jika ia menunjukkan kelemahan fisik yang besar, maka keinginan orang tuanya untuk menjodohkannya pasti akan menguap. Namun, ada satu hal yang perlu ia lakukan untuk mewujudkan rencananya. Ia membutuhkan seseorang yang akan merawatnya, seseorang yang bisa membantu menyembunyikan kebohongannya. Alvaro mulai mencari seorang perawat, dan ia menemukan seorang gadis desa bernama Sari, yang tengah mencari pekerjaan untuk membantu keluarganya. Sari, yang berasal dari keluarga sederhana dan hidup di daerah yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, merasa terkejut ketika mendapatkan tawaran pekerjaan merawat seorang pemuda kaya raya. Ia tidak mengetahui apa-apa tentang latar belakang Alvaro, dan hanya menganggap bahwa ini adalah kesempatan baik baginya untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Sari, yang penuh harapan dan tidak ingin mengecewakan keluarganya, menerima tawaran tersebut tanpa banyak pertimbangan. Ia pun meninggalkan desa dan menuju kota besar, tanpa tahu apa yang akan ia hadapi di sana. Sesampainya di rumah Alvaro yang mewah, ia langsung terkejut dengan betapa besar dan indahnya tempat tinggal itu. Rumah Alvaro terlihat sangat mewah, jauh berbeda dengan rumah yang ia tinggalkan di desa. Alvaro menyambut Sari dengan sikap acuh tak acuh, pura-pura tidak peduli dengan kedatangannya. Sari yang merasa canggung mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang sangat berbeda dari apa yang ia kenal. Setiap hari, ia merawat Alvaro dengan penuh kesabaran, meskipun sikap Alvaro yang dingin dan seringkali kasar membuatnya merasa tak nyaman. Alvaro sengaja bersikap demikian untuk menjaga agar kebohongannya tetap berjalan lancar. Ia merasa tidak ingin menunjukkan sisi kelembutan hatinya kepada Sari, karena ia takut hal itu akan mengungkapkan kedoknya. Namun, seiring berjalannya waktu, Sari mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Alvaro. Ia merasa bahwa sikap Alvaro yang seolah lumpuh tidak sesuai dengan apa yang ia lihat. Alvaro masih bisa bergerak dengan cukup baik, dan meskipun ia mengeluh tentang rasa sakit, ia tidak menunjukkan gejala yang seharusnya ada pada seseorang yang benar-benar lumpuh. Meski begitu, Sari memutuskan untuk tidak terlalu banyak bertanya, karena ia tahu bahwa ia hanya seorang pekerja yang dipekerjakan untuk merawat Alvaro, bukan untuk mengungkapkan kebohongan yang mungkin ia miliki. Namun, semakin lama Sari merawat Alvaro, semakin banyak perasaan iba yang tumbuh di hatinya. Ia mulai menyadari bahwa Alvaro bukanlah orang yang begitu jahat seperti yang ia bayangkan pada awalnya. Alvaro, meskipun selalu terlihat keras dan sinis, ternyata memiliki kelemahan dan rasa kesepian yang dalam. Sari mulai merasakan adanya ketulusan dalam diri Alvaro, meskipun ia seringkali tidak menunjukkannya secara langsung.
Di balik sikapnya yang dingin, Sari bisa merasakan betapa Alvaro sebenarnya membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Sari, yang telah terbiasa hidup sederhana, mulai merasa kasihan kepada Alvaro, yang hidup di tengah semua kekayaan dan kemewahan namun tetap merasa kosong. Ia pun mulai berbicara lebih banyak dengan Alvaro, mencoba membuatnya merasa nyaman, dan memberikan perhatian yang mungkin tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Secara perlahan, hubungan mereka berkembang, meskipun penuh dengan ketegangan emosional. Sari merasa bahwa Alvaro sebenarnya adalah orang yang baik, meskipun ia terjebak dalam kebohongan besar yang ia buat untuk menghindari perjodohan yang tidak diinginkannya. Dengan berbagai konflik batin yang dirasakan oleh keduanya, kisah ini mulai berkembang menjadi sebuah hubungan yang lebih dalam. Namun, pada saat yang sama, Sari masih belum mengetahui alasan asli di balik kebohongan Alvaro, dan Alvaro pun mulai merasa bahwa dirinya terperangkap oleh kebohongan yang sudah ia buat. Ketegangan ini perlahan membuka jalan menuju pemahaman dan pengakuan yang penuh emosi, yang akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Setibanya di rumah Alvaro, Sari merasa seolah memasuki dunia yang sangat berbeda dari kehidupannya di desa. Rumah besar yang penuh dengan kemewahan dan ornamen-ornamen yang megah itu membuatnya tertegun sejenak. Ia tidak pernah membayangkan akan bekerja di tempat sebesar ini. Setiap ruangan tampak berkilau dengan lampu kristal yang menggantung di langit-langit tinggi, lantai marmer yang mengkilap, dan lukisan-lukisan indah yang menghiasi dinding. Semua hal itu sangat kontras dengan rumah sederhana yang ia tinggalkan di desa. Namun, Sari segera sadar bahwa ia tidak bisa terbuai dengan kemewahan ini. Ia datang ke sini bukan untuk menikmati segala kenyamanan, melainkan untuk bekerja dan membantu keluarganya. Dengan tekad yang bulat, Sari melangkah masuk ke rumah yang sangat besar ini dan mencari Alvaro, pemuda yang telah menyewa jasanya untuk merawatnya. Setelah beberapa menit berjalan menyusuri lorong-lorong luas, Sari akhirnya sampai di kamar Alvaro. Di sana, ia melihat seorang pemuda tampan yang duduk di kursi roda, mengenakan pakaian rumah yang terlihat sederhana, namun tetap mahal. Alvaro menyambutnya dengan tatapan yang kosong dan sedikit sinis. "Kamu pasti Sari, kan? Aku hanya butuh seorang perawat, bukan teman," kata Alvaro dengan suara datar. Sari merasa sedikit terkejut dengan sambutannya yang dingin, namun ia tidak mempermasalahkannya. Sari sudah terbiasa dengan sikap dingin orang-orang yang ia temui di desa, meskipun kali ini terasa berbeda. "Iya, saya Sari. Saya akan merawat Anda dengan sebaik-baiknya," jawabnya dengan sopan, meskipun dalam hati ia merasa agak canggung. Alvaro tidak memberikan banyak tanggapan. Ia hanya mengangguk dan kembali mengalihkan pandangannya ke jendela. Sari pun mulai menata peralatan yang ia bawa dan menyiapkan tempat tidur untuk Alvaro. Meski suasana terasa kaku, Sari berusaha untuk tetap profesional dan fokus pada pekerjaannya. Namun, setiap kali ia melihat Alvaro, ia merasa ada yang aneh dengan sikap pemuda itu. Meskipun Alvaro mengaku lumpuh, tubuhnya tampak terlalu sehat untuk seseorang yang seharusnya tidak bisa bergerak. Tentu saja, Sari tidak ingin terlalu banyak bertanya, karena ia sudah diberitahu untuk tidak mencampuri urusan pribadi Alvaro. Hari pertama Sari bekerja berjalan dengan lambat dan penuh keheningan. Alvaro tampak lebih sering menatap keluar jendela, seolah melamun, sementara Sari mencoba merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sesekali, Alvaro mengeluarkan keluhan, tetapi tidak pernah ada percakapan yang berarti antara mereka. Sari menyadari bahwa Alvaro adalah orang yang sangat tertutup, dan ia merasa sedikit terintimidasi oleh sikapnya yang dingin. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Baginya, pekerjaan ini sangat penting, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang sangat membutuhkan uang. Meskipun Alvaro tidak menunjukkan rasa terima kasih atau perhatian terhadap kehadiran Sari, Sari mulai merasakan bahwa di balik sikap acuhnya, ada sesuatu yang lebih dalam. Dalam diamnya, Alvaro tampak begitu rapuh dan kesepian. Mungkin sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh adalah caranya untuk melindungi dirinya dari dunia luar, atau mungkin ada sesuatu yang lebih tragis yang membuatnya memilih untuk hidup terisolasi. Sari, meskipun tidak sepenuhnya tahu apa yang terjadi pada Alvaro, merasa kasihan padanya. Ia memutuskan untuk tetap merawatnya dengan tulus, meskipun tidak ada balasan apapun. Hari-hari berlalu, dan meskipun Alvaro tetap bersikap dingin, Sari mulai melihat sisi-sisi lain dari dirinya. Kadang-kadang, ketika ia membantu Alvaro berpindah tempat atau menyiapkan makanan, Alvaro tidak lagi bersikap kasar. Ia mulai memperlihatkan sisi kelembutannya, meskipun sangat jarang.
Sari mulai merasakan bahwa ia mungkin bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan Alvaro, meskipun dia tetap menjaga jarak. Malam hari, saat Sari sedang membereskan dapur setelah makan malam, ia mendengar suara bisikan pelan dari arah ruang tamu. Alvaro sedang berbicara dengan dirinya sendiri, seolah berbicara pada bayangan di luar jendela. "Mengapa aku harus hidup seperti ini?" gumam Alvaro, suaranya penuh keputusasaan. Sari yang mendengar ini hanya bisa terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia merasa bahwa Alvaro sedang berjuang dengan sesuatu yang sangat besar dalam hidupnya, meskipun ia tidak tahu apa itu. Pada suatu pagi, setelah beberapa minggu bekerja di rumah Alvaro, Sari merasa ada yang berbeda. Alvaro terlihat sedikit lebih santai, meskipun tetap tidak banyak bicara. Namun, ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Sari merasa nyaman. Mungkin, ia berpikir, Alvaro mulai menerima kehadirannya. Alvaro mulai berbicara sedikit lebih banyak, meskipun topik pembicaraan masih sangat terbatas. Namun, Sari merasa bahwa ada sedikit perubahan positif dalam diri pemuda itu. Sari semakin yakin bahwa meskipun ia diperlakukan dengan acuh tak acuh, ia bisa membawa kenyamanan bagi Alvaro. Setiap pagi, ia akan berbicara dengan lembut, memberikan perhatian pada setiap keluhannya, dan memastikan bahwa semua kebutuhannya terpenuhi. Meskipun Alvaro tidak banyak mengungkapkan perasaannya, Sari mulai merasakan hubungan yang tak terucapkan antara mereka. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaan kasihan atau apakah ada sesuatu yang lebih. Tetapi ia merasa bahwa kehadirannya di sini mungkin memiliki makna lebih daripada sekadar pekerjaan semata. Namun, di dalam hatinya, Sari juga merasa bahwa ia tidak boleh terlalu terikat pada perasaan ini. Ia tahu bahwa ia hanya seorang perawat yang dipekerjakan untuk merawat Alvaro, bukan untuk menjadi bagian dari kehidupan pribadinya. Tapi, setiap kali ia melihat Alvaro, ada perasaan halus yang tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang tak bisa ia hindari meskipun ia berusaha untuk tetap menjaga jarak. Walaupun Alvaro tetap menunjukkan sikap dingin dan tidak peduli, Sari mulai merasa bahwa dirinya, dalam cara yang tak terucapkan, berhasil membawa sedikit kenyamanan dalam kehidupan pemuda itu. Alvaro mungkin tidak mengakui perasaan ini, namun perlahan-lahan, kehadiran Sari mulai mempengaruhi cara Alvaro memandang dunia di sekitarnya. Seiring waktu berjalan, Sari semakin memahami perilaku dan kepribadian Alvaro yang tersembunyi di balik sikap dingin dan sombongnya. Setiap hari ia menghabiskan waktu merawat Alvaro, meskipun hanya dengan sedikit interaksi yang berarti. Namun, semakin lama ia tinggal di rumah mewah itu, semakin banyak hal yang mulai terlihat jelas. Ada sesuatu yang tidak beres dengan klaim Alvaro tentang lumpuhnya. Meskipun ia mengaku tidak bisa bergerak, Sari sering melihatnya bergerak dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang ia duga seharusnya dilakukan oleh orang yang benar-benar lumpuh. Pada suatu pagi, setelah Alvaro mengeluh tentang rasa sakit yang sangat hebat di kakinya, Sari memutuskan untuk memeriksa tubuhnya lebih teliti. Saat membersihkan tubuhnya dan memindahkan posisi Alvaro, Sari menyadari bahwa tubuhnya tampak sehat dan tidak ada tanda-tanda kelumpuhan fisik yang serius. Bahkan, gerakan tangan Alvaro, yang seharusnya terbatas jika ia benar-benar lumpuh, tampak cukup normal. Kecurigaannya semakin meningkat. Namun Sari menahan diri untuk tidak langsung menanyakan hal ini kepadanya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kebohongan fisik yang ditunjukkan oleh Alvaro. Meski begitu, Sari memilih untuk tetap setia merawat Alvaro, bahkan ketika ia merasa bingung dengan banyaknya pertanyaan yang berputar di pikirannya. Perasaan kasihan terhadap Alvaro semakin tumbuh seiring dengan pengalamannya merawat pemuda itu. Di balik sikap keras dan acuh tak acuhnya, Sari mulai melihat sisi lain dari dirinya. Ia bisa merasakan betapa rapuhnya hati Alvaro. Meskipun di luar, ia tampak seperti pemuda yang kaya raya dan penuh dengan kemewahan. Dalam hatinya, Alvaro menyimpan banyak luka dan kesepian. Ada kalanya, Sari melihat Alvaro melamun dalam keheningan panjang. Tatapannya kosong seperti sedang merenung tentang sesuatu yang besar dan sulit. Ia seringkali duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi yang penuh keputusasaan. Pada saat-saat seperti itu, Sari bisa merasakan bahwa Alvaro, meskipun tampak begitu kuat di luar, sebenarnya merasa sangat rapuh dan terperangkap dalam dunianya sendiri. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang menyakitkan di masa lalu Alvaro yang membuatnya memilih untuk hidup dalam kebohongan dan kesendirian. Setiap kali Sari berusaha berbicara lebih jauh dengan Alvaro, ia menemukan bahwa pemuda itu lebih sering menghindari percakapan tentang dirinya atau masa lalunya. Jawabannya selalu singkat dan terkesan menghindar. Namun,
Meskipun ia menghindari untuk berbicara tentang dirinya, Sari tetap merasakan bahwa kehadirannya, meskipun terbatas, mulai memberi sedikit kenyamanan bagi Alvaro. Kadang-kadang, Alvaro akan menunjukkan sedikit kepercayaan kepada Sari, seperti meminta bantuan untuk sesuatu yang sederhana, seperti memegang gelas atau memindahkan buku dari meja. Meskipun terlihat sepele, bagi Sari itu adalah tanda bahwa ia mulai diterima, meskipun dengan cara yang sangat perlahan. Di lain waktu, Sari menyaksikan bagaimana Alvaro menghabiskan waktu seharian di kamarnya, lebih sering tenggelam dalam kesendirian daripada berinteraksi dengan orang lain. Bahkan pelayan-pelayan rumah tangga yang biasa datang dan pergi tampak seperti tidak terlalu berhubungan dengan Alvaro. Sari mulai menyadari betapa dalamnya rasa kesepian yang dirasakan oleh pemuda ini. Ia teringat akan keluarganya yang selalu saling mendukung dan berbagi, yang tidak pernah merasa kesepian meskipun hidup mereka sederhana. Berbeda dengan Alvaro, yang meskipun hidup dalam kemewahan, tampaknya selalu terasing dari dunia di sekitarnya. Suatu sore, setelah Sari selesai menyiapkan makanan untuk Alvaro, ia mencoba untuk mengajak Alvaro berbicara lebih banyak. Tanpa disangka, percakapan mereka mengarah pada topik yang lebih pribadi. Alvaro mulai membuka sedikit mengenai keluarganya, walaupun tidak banyak. Ia mengungkapkan bahwa sejak kecil, ia selalu berada di bawah bayang-bayang harapan besar orang tuanya. Ia merasa hidupnya selalu dipenuhi dengan tekanan untuk menjadi sempurna di mata orang lain. Alvaro bercerita bahwa sejak berusia belasan tahun, ia sudah dipersiapkan untuk menjadi penerus keluarga yang mapan, dengan segala kewajiban dan tanggung jawab yang harus ia emban. Namun, ia merasa kosong dan tidak pernah benar-benar dihargai sebagai pribadi, hanya dilihat sebagai alat untuk melanjutkan status sosial keluarga mereka. Sari, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, mulai merasakan betapa besarnya beban yang harus dipikul Alvaro. Ia merasa kasihan, tetapi juga terkejut. Meskipun Alvaro sudah memiliki segalanya, harta, status, dan kenyamanan, ia merasa seperti tidak memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Bahkan, hidupnya yang penuh dengan kemewahan itu justru tampak seperti penjara, di mana kebahagiaannya tidak pernah menjadi prioritas. Sari mulai memandang Alvaro dengan rasa kasih sayang yang lebih mendalam. Ia tidak lagi melihat pemuda itu sebagai seseorang yang hanya penuh dengan kekayaan, tetapi sebagai manusia yang rapuh dan terluka. Ia menyadari bahwa kebohongan yang diciptakan Alvaro bukan hanya untuk menghindari perjodohan, tetapi mungkin juga sebagai cara untuk melarikan diri dari dunia yang telah mengekangnya selama ini. Dalam hatinya, Sari merasa ingin membantu Alvaro, tetapi ia juga sadar bahwa hanya Alvaro sendiri yang bisa menentukan jalan hidupnya. Kehadiran Sari, meskipun dimulai sebagai hubungan pekerja dan majikan, mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih daripada itu. Sari tidak hanya merawat tubuh Alvaro, tetapi ia juga mulai merawat hatinya yang terluka. Ia memberi perhatian tanpa menghakimi, dan memberikan kenyamanan tanpa syarat. Walaupun Alvaro tidak banyak berbicara tentang perasaannya, Sari bisa merasakan betapa pentingnya dukungan dan perhatian kecil yang ia berikan. Dalam hatinya, Sari tahu bahwa ia mungkin tidak bisa menyembuhkan luka-luka lama yang ada dalam diri Alvaro, tetapi setidaknya ia bisa menjadi seseorang yang membawa sedikit kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup pemuda itu. Dan meskipun ia tidak mengetahui seluruh kebenaran tentang mengapa Alvaro berpura-pura lumpuh, ia merasa bahwa ia mulai melihat sisi manusiawi dari diri Alvaro yang sebelumnya tersembunyi di balik sikap dinginnya. Seiring berjalannya waktu, Alvaro mulai merasakan perubahan yang tidak ia duga sebelumnya. Ketika Sari pertama kali datang ke rumahnya, ia melihatnya hanya sebagai seorang perawat. Seseorang yang seharusnya menjalankan tugas dengan profesional tanpa ikut campur dalam kehidupan pribadinya. Namun, seiring dengan ketulusan dan perhatian yang diberikan Sari, Alvaro mulai merasakan kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya, bahkan dari keluarga terdekatnya. Setiap kali Sari berbicara dengannya, ia merasakan kenyamanan yang baru. Ada rasa perhatian yang tulus dalam setiap kata yang diucapkan Sari, sesuatu yang jauh berbeda dari apa yang ia terima di dunia sosial yang penuh tekanan. Awalnya, Alvaro berusaha menahan diri untuk tidak terlalu terpengaruh dengan perasaan ini. Ia merasa bahwa ia harus tetap menjaga jarak dengan Sari, mengingat bahwa ia hanya seorang perawat, dan hubungan mereka seharusnya tidak lebih dari itu. Namun, semakin lama ia berada di dekat Sari, semakin sulit untuk menepis perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Sari bukan hanya merawat tubuhnya, tetapi juga memberi perhatian pada aspek emosionalnya, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Perhatian sederhana, seperti menanyakan kabar,
berbicara tentang hal-hal kecil dalam kehidupan, atau bahkan mendengarkan keluhannya tentang hidup, membuat Alvaro merasa dihargai dan dianggap. Pada satu kesempatan, setelah beberapa hari tanpa berbicara banyak, Sari mulai mencoba memperkenalkan Alvaro dengan dunia luar yang sudah lama ia hindari. Sari membawa Alvaro ke taman belakang rumah yang sepi, tempat di mana angin berhembus pelan dan bunga-bunga bermekaran. Awalnya, Alvaro enggan, merasa tidak perlu keluar dari ruangan yang sudah ia anggap nyaman. Namun, dengan lembut Sari membujuknya untuk berjalan sejenak, menjauhkan dirinya dari suasana sunyi yang selama ini ia pilih. Meskipun ragu, Alvaro akhirnya setuju. Selama berada di luar ruangan, Sari berbicara tentang berbagai hal yang tidak pernah Alvaro pikirkan. Ia bercerita tentang kebahagiaan yang datang dari hal-hal sederhana, tentang bagaimana dia menikmati kehidupan di desanya yang jauh dari segala kemewahan. Sari berbicara tentang kehidupan di luar tembok rumah besar ini, tentang bagaimana ia merasa bersyukur meskipun hidup dengan keterbatasan. Setiap kata yang diucapkan Sari membuat Alvaro terdiam, merenung, dan mulai merasa janggal dengan kehidupannya yang selama ini hanya berfokus pada pekerjaan dan status. Alvaro tidak tahu harus bagaimana menanggapi hal itu. Di satu sisi, ia merasa terhibur dengan percakapan sederhana tersebut. Namun di sisi lain, ia merasa cemas karena perasaan yang tumbuh di dalam hatinya semakin kuat. Ia merasa mulai bergantung pada Sari, merasa nyaman dengan kehadirannya, sesuatu yang sangat asing baginya. Dalam hidupnya yang penuh dengan tekanan dan harapan orang tua, ia tidak pernah benar-benar merasa dihargai sebagai pribadi. Sari, dengan segala kebaikan dan ketulusannya, mulai menunjukkan kepadanya sisi kehidupan yang lebih manusiawi, di luar tuntutan dan ekspektasi. Namun, ketegangan emosional mulai menguasai Alvaro. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang mulai berkembang terhadap Sari, yang jelas-jelas bukan sekadar perawat baginya lagi. Alvaro merasa bimbang. Di satu sisi, ia ingin terus menjauhkan dirinya dari perasaan ini, karena ia tahu bahwa hubungan mereka tidak seharusnya berkembang lebih jauh. Di sisi lain, ia merasa bahwa Sari adalah satu-satunya orang yang mampu memberikan rasa nyaman dan perhatian tulus yang selama ini ia cari. Perasaan cinta yang mulai tumbuh itu membuatnya merasa lemah, seolah ia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Di tengah kebingungannya, Alvaro mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura. Selama ini, ia berpura-pura lumpuh untuk menghindari perjodohan yang dipaksakan. Tetapi kini ia mulai merasa bahwa ia sedang berpura-pura bahagia dalam kehidupannya yang sebenarnya kosong. Alvaro mulai meragukan segala keputusan yang pernah ia buat, terutama tentang hidup yang telah direncanakan untuknya oleh orang tuanya. Perasaan terperangkap semakin kuat, dan ia merasa bahwa dirinya telah terperangkap dalam kebohongan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Sari, yang semakin menyadari perubahan dalam diri Alvaro, mulai memperhatikan lebih dalam. Ia melihat betapa cemas dan bingungnya Alvaro. Meskipun ia tidak tahu persis apa yang terjadi, Sari mulai merasakan ketegangan yang muncul antara mereka. Sari yang baik hati mencoba untuk tetap memberikan perhatian tanpa menghakimi. Ia mencoba untuk tetap menjaga jarak profesional, tetapi ia juga tidak bisa menghindari perasaan simpati yang semakin mendalam terhadap Alvaro. Ketulusan hati Sari memancar, dan ia berusaha untuk memberikan dukungan kepada Alvaro tanpa berharap sesuatu lebih. Namun, semakin sering mereka berbicara, semakin Sari merasakan bahwa hubungan ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara perawat dan pasien. Meskipun Alvaro tidak pernah mengungkapkan perasaannya, Sari bisa merasakan bahwa perasaan itu ada, bahkan dalam keheningan. Kadang-kadang, Alvaro akan memberikan pandangan yang penuh makna, seolah-olah ada banyak hal yang ingin ia sampaikan, tetapi ia takut untuk mengungkapkannya. Sari merasa bingung, tetapi di saat yang sama, ia merasa bahwa perasaan mereka berdua mungkin saling berhubungan, meskipun mereka belum siap untuk menghadapinya. Hubungan mereka semakin rumit, penuh dengan ketegangan emosional yang tak terucapkan. Alvaro yang mulai merasa bahwa dirinya tidak bisa terus berpura-pura lumpuh, mulai mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Sari, yang sebelumnya hanya datang untuk merawatnya, kini menjadi seseorang yang membuatnya merasakan hal-hal yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di satu sisi, Alvaro merasa bahagia karena ada seseorang yang memperhatikannya dengan tulus, tetapi di sisi lain, ia merasa ketakutan karena perasaan itu semakin besar dan semakin sulit untuk disembunyikan. Hari demi hari, perasaan mereka mulai saling bertumbuh meskipun mereka berdua belum siap untuk menghadapinya. Alvaro merasa semakin tertekan,
berada di persimpangan antara kebohongan yang telah ia buat dan kenyataan yang semakin sulit dihindari. Sari, yang mulai menyadari perubahan dalam diri Alvaro, merasa bingung namun tetap bertahan di sisi pemuda itu. Meski hubungan mereka penuh dengan ketegangan, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka mulai mengisi kekosongan yang telah lama ada dalam kehidupan masing-masing. Suatu hari, ketika suasana di rumah Alvaro mulai terasa lebih hangat berkat kehadiran Sari, tiba-tiba datanglah sebuah kabar yang mengubah segalanya. Ayah Alvaro, seorang pria yang sangat dominan dan selalu mengawasi kehidupan putranya, memutuskan untuk datang berkunjung. Alvaro tahu bahwa kedatangan ayahnya bukanlah hal yang biasa. Ayahnya tidak pernah datang tanpa alasan yang jelas, dan kali ini, ia datang untuk memantau perkembangan kondisi Alvaro yang dikabarkan lumpuh. Alvaro yang semakin merasa terperangkap oleh kebohongannya, mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia tahu bahwa kebohongannya tentang kelumpuhan sudah terlalu jauh berjalan, dan ia tidak bisa lagi terus berpura-pura tanpa membongkar segala yang telah ia bangun. Alvaro yang merasa sangat bersalah, berusaha keras untuk menutupi kebohongannya. Ia sudah terlalu lama hidup dengan kebohongan ini, dan kali ini, ia merasa tidak hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada Sari yang kini semakin penting dalam hidupnya. Alvaro takut jika ayahnya tahu kenyataan, semuanya akan berantakan. Ia tidak hanya akan kehilangan kebebasannya, tetapi juga mungkin kehilangan Sari, yang telah memberikan begitu banyak hal yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan, kenyamanan, dan bahkan cinta yang tulus. Ketegangan semakin meningkat ketika ayah Alvaro tiba di rumah. Sang ayah, yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang teratur dan penuh dengan ekspektasi, tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya terhadap kondisi Alvaro. Sejak Alvaro mengaku lumpuh, ia merasa sangat terkejut dan kecewa, berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang harus segera diperbaiki. Bagi sang ayah, kelumpuhan putranya adalah masalah besar yang perlu diselesaikan dengan cepat. Di satu sisi, ia ingin membantu putranya agar bisa kembali berfungsi normal, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa menutupi kekecewaannya karena merasa bahwa Alvaro tidak menjalani hidupnya dengan sebaik mungkin. Alvaro yang sedang berada di ruang keluarga dengan Sari, merasa sangat cemas. Ia tahu bahwa ayahnya akan segera mencari tahu apakah kondisi dirinya benar-benar lumpuh atau tidak. Alvaro berusaha keras untuk tetap tenang, menghindari tatapan tajam ayahnya yang penuh pertanyaan. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan takut yang menggerogoti. Meskipun ia sudah membuat keputusan untuk berpura-pura lumpuh, semakin lama ia merasa semakin sulit untuk mempertahankan kebohongan itu, terlebih lagi ketika ayahnya datang dengan penuh harapan akan menemukan keajaiban medis atau solusi cepat. Sari, yang juga merasa canggung dengan kedatangan ayah Alvaro, berusaha untuk tetap menjaga sikap. Ia sadar bahwa kehadirannya mungkin membuat situasi semakin rumit, tetapi ia juga merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk mendampingi Alvaro, terutama dalam situasi yang penuh ketegangan ini. Seiring berjalannya waktu, Sari semakin menyadari bahwa perasaan yang tumbuh antara dirinya dan Alvaro bukan hanya tentang perawatan fisik, tetapi juga tentang perhatian dan kepercayaan. Meskipun ia tidak tahu seluruh kebenaran, Sari mulai merasa bahwa ia harus mendukung Alvaro, bahkan dalam kebohongan besar yang sedang ia hadapi. Ayah Alvaro, yang merasa ada sesuatu yang ganjil dengan sikap putranya, mulai bertanya-tanya tentang segala hal. Ia menanyakan perasaan Alvaro, bagaimana ia bisa beradaptasi dengan kondisi baru ini, dan apakah ada kemajuan dalam perawatan yang ia jalani. Alvaro berusaha menjawab dengan meyakinkan, meskipun di dalam hatinya, ia merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura untuk selamanya, tetapi pada saat itu, ia tidak punya pilihan lain selain mencoba mempertahankan kebohongannya. Sari yang melihat ketegangan ini, merasa semakin kesulitan untuk tetap menjaga jarak profesional. Ia merasakan betapa besar rasa bersalah yang dipikul oleh Alvaro. Namun, ia juga sadar bahwa ini bukanlah waktunya untuk mengungkapkan kebenaran. Ia tahu bahwa jika semuanya terungkap sekarang, itu akan merusak hidup Alvaro dan membongkar kebohongan yang telah ia buat. Meskipun ia merasa terluka karena rahasia besar yang disembunyikan, Sari berusaha untuk tetap mendampingi Alvaro, memberinya dukungan emosional yang ia butuhkan di tengah kebingungannya. Saat ayah Alvaro semakin mendekat, Alvaro merasa semakin tertekan. Setiap pertanyaan yang dilontarkan ayahnya membuatnya semakin cemas. Ia mulai merasa terperangkap dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Alvaro tidak pernah membayangkan bahwa kebohongan kecil yang ia buat demi menghindari perjodohan justru
akan menjeratnya dalam ikatan yang lebih besar dan lebih rumit. Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya, dan semakin lama, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Di sisi lain, hubungan antara Alvaro dan Sari semakin berkembang, meskipun penuh dengan ketegangan emosional. Sari yang selama ini selalu berusaha untuk menjaga jarak profesional, kini merasa bahwa perasaannya terhadap Alvaro semakin dalam. Ia tidak bisa lagi hanya melihat Alvaro sebagai pasien yang perlu dirawat. Ia mulai melihat sisi manusiawi dari Alvaro, seorang pemuda yang terluka dan terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi dan kebohongan. Namun, Sari juga merasa bingung, karena ia tahu bahwa ia tidak bisa mendalami perasaan ini lebih jauh tanpa melibatkan diri dalam kebohongan besar yang diciptakan oleh Alvaro. Alvaro yang semakin merasa bersalah, berusaha menutupi segalanya. Di satu sisi, ia ingin memberi kebahagiaan kepada Sari, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindari kenyataan. Setiap hari, ia semakin merasa terperangkap dalam kebohongan yang ia buat. Semakin ia berusaha untuk mempertahankan penampilannya sebagai orang lumpuh, semakin sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa ia telah jauh dari dirinya yang sebenarnya. Perasaan cinta yang tumbuh antara dirinya dan Sari semakin membuatnya bimbang. Ia merasa bahwa ia harus memilih antara mempertahankan kebohongannya atau mengakui perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya, yang semakin membuatnya takut dan terperangkap dalam kebingungannya. Namun, meskipun Alvaro merasa terperangkap, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Cinta yang tumbuh di antara dirinya dan Sari tidak bisa disangkal lagi. Meskipun ia merasa bersalah dan tertekan, ia juga merasa bahwa Sari adalah orang yang benar-benar bisa melihat dirinya tanpa harus bergantung pada kebohongan yang telah ia buat. Namun, jalan untuk mengungkapkan kebenaran ini tidaklah mudah. Karena itu berarti ia harus menghadapi konsekuensi dari kebohongan yang telah ia pertahankan begitu lama. Ketegangan di rumah Alvaro semakin meningkat seiring berjalannya waktu, terutama setelah kedatangan ayahnya yang semakin mendesak putranya untuk segera menikah dengan gadis pilihan keluarga. Ayah Alvaro, yang tidak tahu kebohongan besar yang telah dibuat oleh putranya, melihat keadaan ini sebagai hal yang semakin mengkhawatirkan. Bagi sang ayah, menikah adalah langkah penting untuk menjaga kehormatan dan kelangsungan keluarga. Dalam pandangannya, Alvaro yang sudah dianggap dewasa dan seharusnya menjalani hidupnya dengan serius, tidak bisa terus terperangkap dalam kondisi seperti ini. Ayah Alvaro merasa bahwa putranya sudah cukup lama berpura-pura dan harus segera melangkah menuju pernikahan yang telah direncanakan. Dengan nada yang penuh tekanan, sang ayah memaksa Alvaro untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Ia tidak ingin mendengar alasan lebih lanjut, dan hanya ingin melihat putranya segera menikahi gadis yang telah mereka pilih. Setiap kali Alvaro mencoba mengalihkan pembicaraan atau menyarankan untuk menunda hal tersebut, sang ayah semakin keras dan menuntut agar masalah pernikahan segera diselesaikan. Alvaro yang merasa terperangkap semakin panik. Ia tahu bahwa ia harus segera mencari cara untuk menghindari tekanan ini, dan kebohongannya tentang kelumpuhan kini semakin sulit untuk dipertahankan. Sementara itu, di dalam hatinya, Alvaro merasa bahwa ia tidak ingin menikahi gadis yang sudah dipilihkan, bukan karena dia tidak baik, tetapi karena ia merasa dirinya tidak siap, dan lebih dari itu, ia merasa ada perasaan lain yang semakin tumbuh, perasaan terhadap Sari. Dalam kebingungannya, Alvaro mulai merasakan betapa terbebani dirinya dengan segala kebohongan dan ekspektasi yang terus menumpuk. Ia merasa tidak lagi bisa melanjutkan kehidupan yang penuh dengan kebohongan ini. Namun di satu sisi, ia juga takut akan konsekuensi jika semuanya terbongkar. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak ia inginkan. Dengan perasaan yang semakin berat, malam itu, Alvaro memutuskan untuk berbicara dengan Sari, yang selama ini setia merawatnya, mendampingi, dan memberi perhatian yang tulus tanpa mengetahui semua rahasia besar yang ia simpan. Pada malam yang sunyi itu, Alvaro mengajak Sari untuk duduk bersama di ruang tamu. Hati Alvaro berdebar-debar, dan pikirannya dipenuhi dengan kebingungannya sendiri. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, momen di mana ia harus mengungkapkan segala sesuatunya, terutama kepada Sari yang sudah banyak memberi perhatian dan kasih sayang kepadanya. Setelah beberapa saat hening, Alvaro akhirnya mulai berbicara dengan suara yang penuh kegelisahan. "Sari," katanya, "aku rasa sudah saatnya aku memberitahumu semuanya." Sari yang sedang duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh perhatian. Selama ini, ia merasakan ketegangan yang ada pada diri Alvaro, dan ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidupnya. Namun, ia tidak pernah memaksa untuk mengetahui lebih banyak,
karena ia merasa bahwa itu adalah urusan pribadi Alvaro. Namun, malam ini, ia merasa bahwa Alvaro ingin membuka hati dan mengungkapkan apa yang selama ini tersembunyi. Alvaro menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku berpura-pura lumpuh, katanya perlahan, suaranya penuh penyesalan. Selama ini, aku tidak benar-benar sakit. Aku membuat semua ini untuk menghindari perjodohan yang dipaksakan oleh ayahku. Sari terkejut mendengar pengakuan itu. Tubuhnya terasa kaku sejenak, tidak tahu bagaimana harus merespons. Semua yang selama ini ia pikirkan tentang Alvaro seketika berubah. Kebohongan besar yang telah dibuat oleh Alvaro terasa seperti sebuah pukulan keras bagi hatinya. Sari merasa terluka, bukan hanya karena kebohongan itu, tetapi juga karena ia merasa telah diperalat untuk mempertahankan kebohongan itu tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, meskipun hatinya terluka, ia bisa merasakan kejujuran dalam suara Alvaro. "Kenapa kamu melakukan itu?" tanya Sari dengan suara yang lembut, berusaha menahan emosinya. "Kenapa tidak jujur saja dari awal?" Alvaro menundukkan kepala, merasa sangat bersalah. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Ayahku sangat mendikte hidupku. Sejak kecil, ia sudah merencanakan segala hal untukku, termasuk siapa yang harus aku nikahi. Aku tidak pernah punya pilihan. Aku tidak ingin menikah dengan wanita yang tidak aku cintai. Aku tidak ingin hidupku diatur seperti ini." Sari mendengarkan dengan hati yang terbuka. Meskipun ia merasa sakit hati karena kebohongan yang begitu besar, ia memahami tekanan yang dihadapi Alvaro. Sari tahu bahwa Alvaro bukanlah orang yang jahat. Ia hanya seorang pemuda yang terjebak dalam sebuah kehidupan yang tidak ia pilih. Sari merasakan kedalaman perasaan Alvaro, dan meskipun ia merasa terluka, ia memilih untuk memahami keadaan Alvaro, bukan untuk menghakimi. "Saya mengerti," jawab Sari dengan pelan, menahan perasaan yang bercampur aduk. "Tapi, kamu juga harus tahu bahwa kebohongan ini bisa menghancurkan semuanya, Alvaro. Tidak hanya hubungan kita, tetapi juga hubunganmu dengan orang lain. Hidupmu bisa jauh lebih baik kalau kamu berani jujur." Alvaro mengangguk, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tahu. Aku sangat menyesal. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, terutama kamu, Sari." Malam itu, keduanya duduk dalam keheningan. Sari merasa hati Alvaro yang terluka, dan meskipun ia terluka dengan kebohongan yang telah disembunyikan darinya, ia merasa bahwa perasaan Alvaro yang tulus adalah sesuatu yang sangat berharga. Sari tahu bahwa Alvaro bukan hanya terperangkap oleh kebohongan, tetapi juga oleh perasaan yang semakin tumbuh di dalam hatinya. Perasaan yang akhirnya mulai ia akui, yaitu perasaan cinta kepada Sari. Meskipun banyak hal yang belum terselesaikan, dan meskipun masa depan mereka berdua masih penuh dengan ketidakpastian, pada malam itu, Sari memilih untuk memaafkan Alvaro. Ia tahu bahwa jalan hidup mereka tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa cinta dan pemahaman adalah langkah pertama untuk memperbaiki segalanya. Sari memandang Alvaro dengan penuh kasih sayang, meskipun hatinya masih terasa sakit. "Jujurlah, Alvaro. Hidupmu akan lebih baik jika kamu berhenti berpura-pura," kata Sari dengan lembut. "Saya akan selalu mendukungmu, apapun keputusanmu." Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Meskipun banyak pertanyaan dan ketegangan yang masih harus dihadapi, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Keputusan Alvaro untuk mengungkapkan kebenaran kepada Sari adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dan Sari, meskipun terluka, memilih untuk tetap berada di sisinya, memberinya dukungan yang ia butuhkan. Setelah malam yang penuh pengungkapan, Alvaro merasa sangat cemas. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Namun di saat yang sama, ia merasa lega karena akhirnya ia bisa mengungkapkan kebenaran kepada Sari. Meskipun begitu, ketakutan yang lebih besar kini menghantuinya. Apakah ia telah merusak segalanya? Apakah kebohongannya yang sudah terungkap akan membuat Sari menjauh darinya? Rasa takut itu semakin kuat setiap kali ia melihat Sari diam, merenung, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Alvaro merasa dirinya begitu rapuh, terperangkap oleh kebohongan yang telah ia buat, dan kini ia takut bahwa ia akan kehilangan satu-satunya orang yang mampu melihatnya sebagai dirinya yang sesungguhnya, bukan sebagai seseorang yang terperangkap dalam dunia palsu yang ia bangun. Sari, meskipun ia memilih untuk tidak menghakimi Alvaro, merasa sangat bingung dengan perasaannya. Ia ingin memberi maaf dan mengerti,
Namun kebohongan besar yang ia telah menjadi bagian darinya membuatnya merasa terperangkap dalam dilema. Di satu sisi, ia merasa simpati terhadap Alvaro yang hidup terjebak dalam tekanan keluarganya, dan akhirnya berusaha menyelamatkan diri dengan kebohongan. Namun, di sisi lain, Sari merasa telah diperalat untuk mempertahankan kebohongan tersebut tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa bahwa dirinya hanya sebuah alat untuk menutupi kenyataan yang pahit. Namun, meskipun kebingungannya semakin dalam, Sari juga tidak bisa menyangkal perasaan yang tumbuh dalam hatinya. Selama ini, ia merawat Alvaro dengan sepenuh hati, dan meskipun ia hanya seorang perawat, ia merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Sari mulai merasakan bahwa perasaannya terhadap Alvaro bukan sekadar rasa kasihan atau empati, tetapi juga rasa cinta yang semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali ia melihat Alvaro, hatinya terasa hangat. Ia merasakan bahwa meskipun Alvaro telah menutupi dirinya dengan kebohongan, ada sisi manusiawi yang begitu tulus dalam dirinya. Sebuah keinginan untuk bebas, untuk memilih jalannya sendiri tanpa terikat oleh ekspektasi orang lain. Sari merasakan bahwa dirinya adalah satu-satunya yang mampu memahami Alvaro dalam kedalaman jiwanya. Di sisi lain, Sari juga merasa bersalah. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari kebohongan besar yang Alvaro buat. Sebagai seorang perawat, seharusnya ia menjaga profesionalitasnya. Namun entah bagaimana, perasaan pribadinya mulai terlibat terlalu dalam. Keinginan untuk membantu Alvaro, untuk melihatnya bebas dari segala kebohongan dan tekanan, membuatnya terjebak dalam dilema yang sangat berat. Sari tahu bahwa ia harus memilih antara kesetiaan pada pekerjaan dan perasaannya terhadap Alvaro yang semakin mendalam. Meskipun ia bisa merasa simpati, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia harus menjalani pekerjaannya dengan profesional dan menjaga batas yang jelas antara peran sebagai perawat dan perasaan pribadinya. Setiap kali Sari memikirkan situasi ini, hatinya semakin berat. Alvaro adalah seorang pemuda yang tampak terluka, terjebak dalam kehidupannya yang penuh dengan ekspektasi dan kebohongan. Ia merasa bahwa ia ingin membantu Alvaro untuk keluar dari jerat yang mengikatnya. Namun ia juga merasa bahwa ia harus melindungi dirinya sendiri dari terjerat dalam kehidupan yang penuh kebohongan. Meskipun hatinya ingin mendekatkan diri lebih jauh dengan Alvaro, Sari merasa bahwa ia harus menjaga jarak dan memprioritaskan pekerjaan yang telah diembannya. Di sisi lain, Alvaro tidak bisa berhenti merasa cemas. Setelah mengungkapkan kebenarannya, ia tahu bahwa dirinya tidak bisa mundur lagi. Sari adalah orang yang paling dekat dengan dirinya, dan ia merasa bahwa jika Sari pergi, maka ia akan kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Alvaro tahu bahwa ia telah menyakiti Sari dengan kebohongannya, tetapi ia juga merasa bahwa Sari adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya untuk keluar dari kegelapan itu. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya, karena setiap kata yang diucapkan kepadanya terasa penuh dengan kebohongan yang sudah terlalu lama ia bangun. Ia merasa bahwa ia tidak layak mendapatkan pengampunan, apalagi cinta, dari Sari. Sari, meskipun merasa terluka, tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Alvaro sekarang berada dalam posisi yang sangat rapuh. Ia merasa bahwa ia bisa melihat sisi lain dari Alvaro, sisi yang lebih manusiawi, lebih rentan, dan lebih tulus daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ia juga sadar bahwa hidupnya tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebohongan ini. Ia mulai berpikir tentang apa yang benar-benar ia inginkan dari hubungan ini, apakah ia bisa terus mendukung Alvaro tanpa terjebak dalam kebohongan, atau apakah ia harus melepaskan diri dan menjaga jarak demi kebaikan dirinya sendiri. Alvaro, yang menyadari kebingungannya, memutuskan untuk berbicara lebih terbuka dengan Sari. Ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya, meskipun itu berarti ia harus menghadapi kenyataan pahit. Ia meminta maaf untuk segala kebohongan yang telah ia buat, untuk ketidakjujurannya yang telah mengganggu kedekatannya dengan Sari. Sari, aku tahu aku telah melukai perasaanmu, dan aku sangat menyesal. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak dalam kebohonganku. Aku hanya takut kehilanganmu, ujar Alvaro dengan suara penuh penyesalan. Sari mendengarkan kata-kata Alvaro, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada kejujuran dalam dirinya yang mungkin tidak pernah ia duga sebelumnya. Meskipun hatinya masih terluka, Sari mulai melihat bahwa Alvaro tidak hanya berjuang dengan kebohongannya, tetapi juga dengan perasaan yang lebih dalam terhadap dirinya. Sari merasa bahwa Alvaro benar-benar ingin berubah, ingin jujur, dan ingin memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak. Namun, Sari juga tahu bahwa keputusan untuk memaafkan dan memberi kesempatan kedua bukanlah hal yang mudah.
Sari merasa bingung, tetapi ia juga tahu bahwa perasaannya terhadap Alvaro semakin kuat. Ia merasakan kedalaman dalam hati Alvaro, dan meskipun ia harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka penuh dengan kebohongan dan kesulitan, ia juga merasakan bahwa mereka berdua saling membutuhkan satu sama lain. Dalam dilema yang besar ini, Sari tahu bahwa ia harus memilih apakah akan terus mendukung Alvaro, mengatasi perasaan yang terluka, atau melepaskan dirinya untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih aman dan terpisah dari kebohongan yang ada. Ketegangan semakin memuncak dalam hati Sari. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih akan mengubah hidupnya dan kehidupan Alvaro selamanya. Namun, satu hal yang pasti, ia harus membuat keputusan besar tentang masa depannya dan apakah ia siap untuk menerima perasaan yang semakin berkembang antara dirinya dan Alvaro, meskipun di tengah semua kebingungannya dan ketidakpastian yang ada. Akhirnya, hari yang sangat dinantikan dan ditakuti oleh Alvaro pun tiba. Ayahnya, yang selama ini tidak mengetahui kebohongan besar yang telah disembunyikan oleh putranya, akhirnya mengetahui kebenaran. Salah seorang pelayan yang bekerja di rumah Alvaro, yang tidak bisa lagi menahan rasa penasaran, mengungkapkan bahwa Alvaro tidak benar-benar lumpuh. Perasaan marah yang luar biasa segera menguasai hati sang ayah. Ia merasa sangat dikhianati dan dipermalukan oleh putranya. Bagi sang ayah, kebohongan Alvaro bukan hanya sebuah pengkhianatan pribadi, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap nilai-nilai keluarga mereka. Sang ayah langsung datang ke rumah Alvaro dengan perasaan marah yang tidak terbendung. Setibanya di rumah, ia menghampiri putranya dengan tatapan penuh amarah dan tanpa kata-kata terlebih dahulu, langsung menyergahnya. "Apa yang telah kamu lakukan, Alvaro? Mengapa kamu berpura-pura lumpuh? Apa yang telah terjadi padamu?" teriak ayahnya dengan suara menggema di seluruh ruangan. Kejutan dan kemarahan terlihat jelas di wajahnya, seolah tidak percaya bahwa putranya, yang selama ini dianggapnya sebagai sosok yang bisa diandalkan, telah melakukan hal yang sangat tidak dapat diterima. Alvaro yang telah menanti kedatangan ayahnya dengan hati yang penuh kecemasan, kini hanya bisa berdiri diam di tempat. Semua keberanian yang ia kumpulkan untuk menghadapinya terasa hilang begitu saja. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan bisa menghapus kemarahan ayahnya yang sudah mendidih. Namun, ada hal lain yang lebih penting di dalam hatinya. Ia harus menghadapi konsekuensi dari kebohongannya dan tidak lari lagi. Ia harus menghadapinya dengan berani, karena kini ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi, perasaannya terhadap Sari. Setelah beberapa saat diam, ayah Alvaro akhirnya berkata dengan suara penuh ancaman, "Kamu pikir ini semua hanya permainan, Alvaro? Kamu tidak hanya menghancurkan nama baik kita, tetapi juga merusak hidupmu sendiri. Jika kamu tidak segera menikahi gadis yang sudah dipilihkan untukmu, saya akan mengusirmu dari rumah ini. Tidak ada tempat bagi orang yang telah mengkhianati keluarganya." Mendengar ancaman tersebut, Alvaro merasa perasaan cemas yang sangat dalam. Namun, ia kini menyadari bahwa hidupnya tidak bisa terus berjalan dalam kebohongan. Ia tidak bisa lagi berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Apalagi hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan tekanan dan ekspektasi yang terus-menerus datang dari orang tuanya. Alvaro merasa bahwa sudah waktunya untuk mengambil langkah berani dan mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa memilih untuk jujur dan melawan ekspektasi ayahnya adalah langkah yang besar dan penuh risiko, tetapi ia sudah tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Di tengah ketegangan ini, hati Alvaro justru lebih fokus pada Sari. Dalam beberapa waktu terakhir, perasaannya terhadap Sari semakin kuat, semakin mendalam, dan semakin tidak bisa ia hindari. Sari bukan hanya seseorang yang merawat tubuhnya, tetapi juga seseorang yang telah mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Alvaro mulai merasa bahwa Sari adalah satu-satunya yang bisa melihat dirinya lebih dari sekedar anak dari keluarga kaya yang harus memenuhi harapan-harapan orang tuanya. Sari melihatnya sebagai seorang manusia dengan perasaan dan keinginan yang sama seperti orang lain. Pada malam yang penuh emosi itu, Alvaro memutuskan untuk berbicara dengan Sari. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit, tetapi ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Setelah menghadapi ancaman dari ayahnya, dan menyadari bahwa hidupnya tidak bisa terus berlanjut dengan kebohongan, Alvaro akhirnya mengungkapkan perasaan yang telah ia pendam begitu lama. Dalam sebuah momen penuh perasaan, ia berkata kepada Sari, "Sari, aku ingin kamu tahu sesuatu yang selama ini tidak aku katakan. Aku telah jatuh cinta padamu. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, dan aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi aku ingin hidupku berbeda. Aku ingin hidup yang lebih jujur, yang tidak dipenuhi dengan kebohongan."
Sari yang mendengar kata-kata Alvaro terdiam sejenak. Ada rasa bingung yang mendalam di hatinya, tetapi juga ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Selama ini, ia telah merawat Alvaro dengan sepenuh hati, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa lebih dari sekedar hubungan antara perawat dan pasien. Namun, ketika mendengar ungkapan cinta dari Alvaro, Sari merasa hatinya tersentuh. Ia merasa bahwa perasaan Alvaro adalah perasaan yang tulus dan berasal dari dalam hati yang terdalam. Namun, di sisi lain, Sari merasa bingung. Ia tahu bahwa perasaan ini datang setelah banyak kebohongan dan ketegangan yang telah terjadi di antara mereka. Ia merasa ragu, apakah ia bisa begitu saja menerima cinta Alvaro setelah semua yang telah terjadi. Sari merasa terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, ia ingin memberi kesempatan kedua kepada Alvaro, karena ia tahu bahwa perasaan itu tulus. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Alvaro telah mengajaknya masuk ke dalam dunia kebohongan yang besar. Ia merasa bahwa memberikan kesempatan kedua berarti ia harus sepenuhnya memaafkan kebohongan tersebut. Dan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Dalam keheningan yang panjang, Sari akhirnya menjawab, "Alvaro, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa terlahir untuk membantu dan merawatmu. Tetapi aku juga merasa terjebak dalam kebohongan yang telah kau buat. Aku ingin memaafkanmu, tetapi aku juga merasa terluka. Namun, aku tahu satu hal, kamu ingin mengubah hidupmu. Aku ingin percaya padamu, meskipun aku tahu itu tidak mudah." Alvaro merasa lega mendengar jawaban Sari, meskipun ada keraguan yang jelas dalam kata-katanya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan kedua yang ia tunggu-tunggu. Sari memilih untuk memberinya kesempatan untuk berubah. Dan itu adalah awal dari perjalanan baru bagi mereka berdua. Malam itu, meskipun banyak keraguan dan kebingungan yang mengisi hati mereka, Alvaro dan Sari bertekad untuk mulai membangun kehidupan yang lebih jujur dan bebas dari kebohongan. Alvaro berjanji untuk menghadapi ayahnya dan melawan ekspektasi keluarga yang selama ini mengikatnya. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia siap untuk menghadapi kenyataan dan memperjuangkan cintanya, terutama cintanya kepada Sari. Setelah malam emosional itu, Alvaro merasa bahwa ia tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Perasaan cinta yang tumbuh dalam dirinya untuk Sari telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. Tetapi lebih dari itu, kebohongan yang telah ia buat selama ini terasa semakin sulit untuk dipertahankan. Ia menyadari bahwa ia harus menghadapi ayahnya dan mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan keinginannya, bukan berdasarkan tekanan orang lain. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari dirinya sendiri. Keputusan itu datang dengan tekad yang kuat. Alvaro memutuskan untuk berbicara langsung dengan ayahnya dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu bahwa setelah pengakuannya, mungkin hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan demi menjaga kehormatan keluarga. Sari, yang telah menjadi bagian dari perjalanan emosional Alvaro, mendukung keputusan itu sepenuh hati. Meskipun Sari tahu bahwa ia tidak bisa merubah masa lalu atau kebohongan yang telah terjadi, ia juga tahu bahwa jika Alvaro ingin memulai hidup baru, ia harus memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan dan memperbaiki apa yang telah rusak. Pada hari yang telah ditentukan, Alvaro duduk berhadapan dengan ayahnya di ruang tamu yang megah. Ketegangan terasa begitu berat di udara. Sang ayah, yang sudah terbiasa dengan cara hidup yang terencana dan penuh kendali, menatap putranya dengan tatapan tajam, menunggu penjelasan yang seharusnya sudah lama ia dengar. Alvaro merasakan degupan jantungnya yang semakin cepat. Namun ia tahu bahwa ini adalah saat yang tak bisa ia hindari. Dengan kepala tegak, ia mulai berbicara, "Ayah, aku tahu apa yang kau pikirkan, dan aku tahu aku telah mengecewakanmu. Selama ini aku berpura-pura lumpuh untuk menghindari perjodohan yang kau pilihkan. Aku tidak bisa hidup seperti yang kau inginkan. Ayah, aku harus menjalani hidupku sendiri." Ayah Alvaro mendengarkan dengan tatapan yang sulit dipahami. Kemarahan dan kekecewaan bercampur di wajahnya. Tetapi tidak ada yang lebih menyakitkan bagi sang ayah selain kenyataan bahwa putranya menentang keputusan keluarga mereka. "Kamu berpura-pura lumpuh? Alvaro, apa yang telah terjadi padamu? Ini adalah kebodohan yang tidak bisa kuterima," jawab sang ayah dengan suara yang bergetar karena marah. Alvaro tetap tenang, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan merubah segalanya.
Aku mengerti jika ini tidak bisa langsung diterima, Ayah. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku ingin menjalani hidup yang jujur. Bahkan jika itu berarti aku harus melawan ekspektasimu dan meninggalkan segala kenyamanan yang sudah ada. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku sudah membuat keputusan. Aku ingin bebas, dan aku ingin mengejar kebahagiaanku. Sang ayah terdiam. Keputusan Alvaro membuatnya terkejut. Bahkan lebih terkejut dari kebohongan yang telah ia ketahui. Ayahnya tidak tahu bagaimana merespons, dan dalam beberapa menit yang penuh keheningan itu, mereka berdua merenung. Akhirnya, sang ayah menghela napas panjang dan berkata dengan suara yang lebih lembut, "Jika ini adalah pilihanmu, Alvaro, maka aku tidak bisa menghalangimu. Namun, kamu harus tahu bahwa hidup di luar sana tidak akan mudah. Kau akan kehilangan segala yang kami banggakan, dan aku tidak tahu apakah kamu siap untuk itu." Alvaro mengangguk, merasa beban berat yang selama ini mengikat dirinya sedikit demi sedikit terlepas. Ia tahu bahwa menghadapi ayahnya adalah salah satu hal tersulit yang harus ia lakukan. Tetapi keputusan ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang selama ini ia impikan. Setelah pertemuan itu, Alvaro merasa lebih ringan. Meskipun masih ada ketidakpastian tentang masa depannya, ia merasa bahwa hidupnya kini lebih jujur dan lebih bebas. Tidak lama setelah itu, Alvaro berbicara dengan Sari, yang selalu ada untuknya, memberikan dukungan tanpa syarat. Alvaro mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sari, yang telah menemani setiap langkah beratnya. "Terima kasih telah selalu mendukungku, Sari. Tanpa keberanianmu dan kebaikan hatimu, aku mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian untuk mengambil langkah ini. Aku ingin hidupku berbeda, dan aku ingin kamu berada di sampingku untuk itu," kata Alvaro dengan tulus. Sari, yang selama ini menjaga jarak profesional, kini merasakan perasaan yang lebih dalam lagi terhadap Alvaro. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa mereka berdua memiliki kesempatan untuk menulis kisah baru yang lebih jujur dan penuh dengan cinta. "Aku akan selalu ada untukmu, Alvaro. Kita akan menjalani hidup ini bersama-sama. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita akan menghadapinya bersama," jawab Sari dengan keyakinan yang sama. Mereka berdua memutuskan untuk memulai hidup baru yang lebih sederhana dan penuh dengan kejujuran. Mereka meninggalkan kehidupan mewah yang selama ini mengurung Alvaro dan melangkah ke dunia yang penuh tantangan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak akan ditemukan dalam kebohongan atau ketakutan, tetapi dalam keberanian untuk menjadi diri sendiri dan menjalani hidup yang tulus. Perjalanan mereka penuh dengan liku-liku. Mereka menghadapi banyak kesulitan, terutama ketika mereka harus menyesuaikan diri dengan hidup tanpa dukungan finansial yang sebelumnya tersedia. Namun, mereka belajar untuk saling mendukung, dan setiap langkah yang mereka ambil semakin mempererat hubungan mereka. Mereka belajar bahwa cinta yang sejati hanya bisa tumbuh di atas fondasi yang kuat, yaitu kejujuran dan pengertian. Alvaro, yang dulu terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan ekspektasi dan kebohongan, kini mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Dengan bantuan Sari, ia menemukan kebahagiaan yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka mungkin akan terus diuji, tetapi ia siap menghadapinya, karena kini ia memiliki seseorang yang akan selalu ada di sisinya, seseorang yang benar-benar mengerti dan mencintainya apa adanya. Sari, yang awalnya hanya datang untuk merawat, kini menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup Alvaro. Mereka berdua mulai menulis kisah baru bersama, sebuah kisah yang lebih jujur, penuh cinta, dan penuh dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun dunia mereka tidak sempurna, mereka merasa bahwa kebahagiaan sejati ada di tangan mereka sendiri, di tangan yang saling menggenggam dengan penuh kasih dan keberanian.